betapa besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur kepada-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari Bapak bersaudara kita bangkit berdiri di hadapan-Nya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, kami bersyukur
buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas pengorbanan-Mu. Terima kasih darah-Mu Kau curahkan bagi kami, menyucikan kami, menyembuhkan kami, membebaskan kami, menjadikan kami baru di hadapan-Mu. Sungguh kami bersyukur oleh karena kasih-Mu begitu besar, tak ternilai, lebih dari segalanya. Kasih-Mu pada kami, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Bapak Saudara mau lebih lagi memuji menyembah Tuhan? Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan berikan salam kanan muka, kiri belakang. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Mari kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Ada kuasa dalam darahnya. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanmu berharga, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah kau bebas dari si jahat? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah kau hidup suci dan selamat? Darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanmu berharga, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Semangat saja nyanyikan. Kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Mari kita satukan hati kembali datang menghampiri hadirat-Nya.
Hari ini bersama saudara kami di seluruh dunia sedang merenungkan betapa agungnya kasih-Mu yang sudah Kau nyatakan. Engkau Allah rela menjadi manusia hanya dengan satu tujuan, untuk mati di kayu salib. Menanggung setiap dosa manusia, memberikan pengampunan dan jaminan keselamatan. Tak mungkin kami bisa membalas atas segala pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Kerinduan kami hanya satu, Tuhan. Hidup yang kami hidupi saat ini adalah pemberian-Mu. Kami mau gunakan sepenuhnya untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, lewat kebenaran firman yang sebentar lagi akan kami renungkan bersama, berfirmanlah sebab kami rindu untuk mengerti hakikat Paskah. Dan akhirnya kami boleh mengalami cara pandang, cara hidup, bahkan tujuan hidup seperti yang Kau ingini. Dan kami percaya urapan Roh Kudus akan menolong setiap kami menyingkapkan segala sesuatu yang tersembunyi, dan akhirnya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Allah yang harus kami hidupi dan kami lakukan dalam perjalanan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Tema hari ini adalah mengalami dan bukan hanya mengetahui. Mengalami dan bukan hanya mengetahui. Selama kita hidup sebagai orang percaya, kita pasti tahulah khotbah itu, setiap Paskah itu kan sekitar itu sajalah. Tentang pengorbanan Tuhan, maknanya, seperti apa kuasanya, dan seterusnya. Tetapi apakah kita mengalami? Ya, jadi esensinya, hakikatnya, intinya, Paskah itu adalah ngalami enggak kita? Ya, kita akan bahas lebih jauh lagi nanti tentang kebangkitannya. Kebangkitan itu berbicara tentang kemenangan. Kita ngalami enggak kemenangan? Ngatasi masalah saja enggak bisa, tidak bisa mengatasi masalah. Bagaimana mengalami hal-hal yang lebih jauh, yang lebih mulia, karena kehidupan ini kan penuh dengan tantangan, pergumulan, dan peperangan. Itu akan kita bahas pada hari kita merayakan kebangkitan, hari kemenangan. Nah, tentunya kita mau mereview atau mengulang kembali apa yang kita ketahui tentang Paskah. Ya, mengetahui Paskah. Jadi Paskah itu dimulai sebetulnya pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, nanti di rumah baca Keluaran pasal 12 itu. Nah, di sanalah bangsa Israel keluar dengan syarat yang sudah ditetapkan Tuhan dan disampaikan oleh Musa hambanya. Apa itu? Yang pertama jelas mereka pada malam akan keluar dari Mesir. Mereka harus menyembelih anak domba yang tidak bercacat celak. Kemudian darahnya dioleskan di jenang pintu dan mereka makan roti tak beragi dan sayur pahit. Ya, itu harus kita tahu itu backgroundnya, sejarahnya seperti itu. Jadi bangsa Israel keluar dari Mesir dengan melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan, yaitu menyembelih anak domba tak bercacat dan darahnya dioleskan di jenang pintu. Ada tanda darah di pintu. Sehingga pada malam ketika malaikat maut itu berjalan, maka semua yang ada di situ, maksudnya anak sulung, baik itu manusia maupun binatang, selamat. Tetapi kalau tidak ada tanda darah di jenang pintu,
maka anak sulungnya mati, termasuk kambing domba lembu yang sulung mati, kalau orangnya tidak mentaati perintah Tuhan. Dan itu dialami oleh Raja Mesir dan semua bangsa Mesir, sehingga malam itu terdengar tangisan jeritan di Mesir, tetapi di daerah bangsa Israel di mana mereka berada, mereka aman. Tetapi suasananya mencekam. Nah, itu pernah difilmkan untuk menggambarkan situasi seperti itu. Jadi maksudnya apa itu? Maksudnya adalah mereka akan keluar mengalami kebebasan, penebusan dari perbudakan Mesir itu dengan pengorbanan anak domba dan makan sayur pahit. Roti tak beragi dan sayur pahit. Mari kita melihat maknanya. Makan roti tak beragi dan makan sayur pahit itu adalah berbicara tentang tinggalkan dosa, mati untuk segala dosa. Dan ilah-ilah atau dewa-dewa yang disembah. Dan 100% tunduk kepada Sang Pembebas, penebus hidupnya dari belenggu Mesir dan menuju tanah perjanjian, atau mengalami hal-hal yang indah, mengalami pemulihan, proses yang Tuhan inginkan untuk memiliki paradigma atau cara berpikir falsafah hidup yang hanya tunduk kepada Tuhan saja. Tuhan itu konsisten. Ya, pada waktu Adam jatuh dalam dosa, maka Adam menyadari malu, kemudian memakai daunan untuk menutupi ketelanjangannya. Kemudian Tuhan menyembelih, nah, memang domba atau apa masih diperdebatkan, tetapi saya tahu itu domba. Ya, dikorbankan, kemudian kulitnya untuk menutupi ketelanjangan. Jadi itu cara Tuhan itu sejak awal menyelamatkan sudah memberikan tanda atau sen bahwa nanti yang akan menjadi penutup dosa manusia itu adalah anak domba. Dan setelah itu bangsa Israel diberi hukum aturan. Apa itu hukum aturannya? Namanya Taurat. Nah, hukum dan aturan itu bukan hanya soal bersosialisasi dalam kehidupan dengan berbagai caranya, tapi juga termasuk korban-korbannya. Korban-korbannya itu setiap bulan tertentu dan yang Tuhan sudah tetapkan, mereka harus mengorbankan itu, ya, korban-korban. Dan ada ketetapannya, kalau dosanya besar, satu suku misalnya, itu korbannya lembu sapi. Ya, kemudian kalau dosa pribadi, dosa perdamaian, penebusan, keselamatan, dan seterusnya itu harus ada korban-korban. Nah, gimana kalau tidak punya kambing domba, maka burung tekukur. Kalau tidak punya burung tekukur, apa itu? Roti. Jadi itu sudah ditetapkan. Nah, bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian itu diberi hukum-hukum aturan. Kenapa? Karena Tuhan kan menebus. Tuhan kan membebaskan. Siapa sekarang yang menjadi tuannya? Harusnya kan Tuhan. Ya, Keluaran 19 itu mengatakan seperti itu, bahwa kamu harus tunduk. Tapi bangsa Israel tidak. Engkau aja Musa yang datang pada Tuhan mewakili kami, dan biarlah kami mau mengikuti apa yang kau katakan. Jadi sejak awal Tuhan itu ingin memimpin bangsa Israel yang sudah diselamatkan, ditebus dari perbudakan. Itu adalah untuk tunduk, dipimpin Tuhan menuju tanah perjanjian. Itu adalah gambaran hidup sejahtera. Tapi kita melihat sejarah. Bangsa Israel tidak mau tunduk. Mereka menjalankan hukum Tauratnya dengan taat setia, tetapi hatinya tidak. Selalu menggerutu, kurang ini menggerutu.
kurang ini menggerutu, makannya hanya mana roti surga, itu menggerutu, bosen nih, rasanya ora ono papane. Selalu ingat pada waktu di Mesir, ada bawang prai, makan daging seenaknya, sekarang di sini hanya makan roti mana, sedangkan itu kan roti dari surga kan. Malam itu turun, dini hari harus mengumpulkan. Dari mana kalau bukan dari surga? Dan itu dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 10. Mereka selalu menolak menggerutu untuk dipimpin. Jadi maunya hidup semaunya sendiri. Sudah dibebaskan, tahu. Tapi tidak mau tunduk sehingga akhirnya diputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Tujuannya hanya mau tunduk gitu. Hormat kepada sang penebus hidupnya yang sudah menyelamatkan. Tetapi tidak. Dan akhirnya semuanya yang keluar dari Mesir tidak ada satupun yang selamat. Hanya Yosua dan Kaleb. Selebihnya mereka yang lahir di padang gurun selama 40 tahun itu. Nah, mereka lahir, sehingga ketika mau masuk tanah setelah menyeberang sungai Yordan, pada waktu itu Tuhan ngomong sama Yosua, disunat mereka ya, karena belum pernah disunat selama ada di padang gurun. Jadi mereka disunat. Jadi kita tahu ternyata itu adalah gambaran. Ya, Paskah itu adalah gambaran. Nah, dalam bahasa Ibrani adalah Pesak, dilewati, tapi dalam bahasa Inggris yang seringkali kita ucapkan itu salah, ya Easter Day. Ya, sebetulnya Passover, diselamatkan, maut sudah melewati. Ya, kalau bahasa Yunani jelas Paskah gitu ya. Jadi kita tahu makna Paskah itu adalah maut sudah melewati sehingga kita akan menuju kepada pengharapan. Seperti yang Tuhan janjikan. Nah, sekarang kita melihat mengetahui Paskah di era Perjanjian Baru. Jadi Yesus mati di kayu salib itu seperti kambing domba yang tak bercacat disembelih, seperti dikatakan Yohanes. Itulah anak domba. 1 Korintus 7 ayat 5 juga mengatakan Yesus sebagai anak domba Paskah. Jadi konsisten sejak Adam dan Hawa, zamannya bangsa Israel, kemudian sampai era kasih karunia dalam perjanjian baru itu Tuhan konsisten melakukan hal-hal yang sama. Nah, seperti yang Tuhan anjurkan, nah pada waktu itulah maka Yesus menjadi anak domba Paskah dan menggenapi apa yang sudah dilakukan bangsa Israel selama berabad-abad. Kolose ya pasal 2 ayat 16 dan 17. Semua yang dilakukan itu korban dosa, pendamaian, syukur, korban pengampunan itu sudah digenapi dalam Yesus sebagai anak domba Allah. Kalau tidak, zaman sekarang kalau misalnya itu hukum Taurat itu masih berlaku seperti pada zamannya bangsa Israel, coba bayangkan, siapa yang mau menjadi pengikut? Salah harus bawa korban, nah, kambing domba sekarang harganya kurang lebih kambing 1 jutaan, kalau yang besar 2 jutaan, ya bangkrut kan. Ini dari sisi ekonomi, tetapi sisi yang lebih dalam sebetulnya Tuhan itu menyadari lah. Manusia itu dikasih hukum-hukum aja tidak bisa. Maka Tuhan menyelamatkan dengan anugerahnya dan menempatkan Roh Kudus di dalam diri kita. Dan itu sebetulnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yehezkiel dalam 36, itu jelas dikatakan bahwa nanti setiap orang tidak akan mengenal Tuhan dari kata orang, tapi setiap orang mengenal akan apa yang Tuhan mau, karena ditaruh dalam hati. Demikian pula kita sekarang ini hidup sebetulnya dalam zaman anugerah ini, kita mengenal Tuhan karena Roh Kudus ditaruh dalam diri kita, sehingga mengerti
Apa yang menjadi kehendaknya? Lebih detail lagi ya baca Alkitab, karena Alkitab ini berisi hati Tuhan. Ya memang ada historinya. Alkitab memang berbicara histori, sejarahnya. Sejarah yang nyata, true story, bukan dongeng. Dan tentunya Alkitab berisi tentang love story, kasih Tuhan yang tidak terbatas. Karena begitu besar kasih Allah pada manusia sehingga diberikan anaknya. Itu tuh menggambarkan korban yang tidak terhingga. Tentunya kalimat itu disampaikan untuk mengingat bahwa setiap bangsa Yahudi pada waktu itu laki-laki itu menjadi harta karun yang tidak tiada taranya. Jadi Tuhan sedang menggambarkan dirinya sebagai anak tunggal. Ya, kalau realitanya enggak, Tuhan itu punya istri, kan enggak. Ya, sehingga seringkali agama lain melecehkan kita seperti itu. Itu hanya gambaran sebetulnya. Supaya manusia tahu kayak apa itu. Anak satu-satunya dikorbankan dengan tujuan untuk menyelamatkan. Nah, itulah pujian yang tadi kita nyanyikan, terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami tidak akan bisa memahami kebesaran kasih-Mu dalam hidup kami. Ya, jadi sudah digenapi. Betapa bersyukurnya kita menjadi orang yang mengenal Juru Selamat, Allah penebus kita tanpa bayar apapun. Coba kalau kita ini flashback ke zaman bangsa Israel, setiap salah bawa korban itu. Jadi Yesus digambarkan sebagai anak domba tak bercacat. Ya, itu gambaran, tidak ada dosa. Sebab kalau manusia itu kan membawa benih dosa, Adam dan Hawa, jadi tidak layak jadi korban. Maka Tuhan datang ke dalam dunia, rohnya berfirman menjadi manusia dan dengan satu misi untuk mati di kayu salib sebagai penebus dosa manusia. Sampai di sini kita tahu ya historinya, sejarahnya. Tujuan adalah untuk menebus dosa manusia dan kutuk. Nah, tapi kutuk pernah saya khotbahkan beberapa tahun yang lalu tentang kutuk. Kutuk itu akan mengejar selama dia belum dimerdekakan atau dilepaskan. Dasarnya apa? Ya Ulangan. Ulangan pasal 5 ayat 10 itu mengatakan kutuk itu akan mengejar anak pertama, gilir pertama, turunan pertama, kalau ini tidak maka turunan kedua. Turunan kedua tidak, turun ketiga, keempat dan seterusnya. Turun-temurun akan mengalami kutuk karena tidak mengakui Tuhan sebagai juru selamat. Jadi kutukan itu turun-temurun. Tetapi dalam Kristus, Kristus sudah mati terkutuk di kayu salib. Ya, Galatia 3 ayat 13. Dengan tujuan supaya kutuk tidak akan kita alami. Tapi itu bukan sekedar pengetahuan. Kutuk itu akan dimerdekakan dalam hidup kita kalau kita taat akan firman. Nah, nanti kita masuk ke sana endingnya. Ngalami enggak kebebasan itu? Kalau enggak berarti kita kan belum dimerdekakan. Karena kebenaran itu memerdekakan. Yohanes 8 ayat 32, diulang lagi Yohanes 8 36. Mengatakan bahwa kebenaran itu memerdekakan dari apa? Ya dosa nenek moyang dan kutukan. Nah, sama seperti Ham. Anak Nuh, Sem, Yafet, Ham. Ham itu dikutuk sehingga menjadi 7 bangsa di Kanaan. Jadi itu Kanaan itu yang diserahkan untuk dihuni oleh bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu adalah keturunan Ham, 7 bangsa, Hewi, Yebus, dan seterusnya itu. Itu harus dimusnahkan. Kenapa? Karena itu akan membawa pengaruh. Jadi Tuhan bukan kejam, Tuhan itu sedang mengajarkan
Supaya ini benda-benda sesembahan mereka itu harus dihabisin supaya kamu jangan tergoda. Karena setannya kan mesti menggoda. Nah, itu maksudnya. Jadi karena begitu sayangnya Tuhan kepada bangsa Israel, supaya mereka dibebaskan dan mengalami hidup dalam kelimpahan. Nah, itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, sehingga dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10a-nya mengatakan iblis datang untuk merusak dan membinasakan, merusak mindset, konsep paradigma manusia sebelum mengenal Tuhan. Itu kan sudah dicekoi dengan falsafah, konsep-konsep dunia. Nah, Tuhan datang untuk memberi hidup tanpa trauma atau dipenuhi dengan ketakutan. Oh, jangan gini, nanti kamu gini. Nah, itu kan membuat orang jadi takut menjalani kehidupan. Tidak percayalah, baca buku tentang suku-suku di pedalaman, seperti apa mereka. Hidupnya penuh ketakutan, kekhawatiran, sehingga model-model ritualnya itu aneh-aneh macam-macam sekali. Ya seperti itu sebetulnya manusia. Tetapi Tuhan mau, aku memberi hidup merdeka dan dalam kelimpahan. Nah, seringkali yang ditonjolkan adalah kelimpahannya, ya enggak, hidupnya dulu, hidup benar, hidup berkenan, dimerdekakan dari konsep paradigma dan tujuan hidup yang pada umumnya hanya untuk memuaskan keinginan daging. Kalau sudah tidak, ya kelimpahan itu datang dengan sendirinya. Nah, itu digarisbawahi dalam Amsal pasal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar. Nah, kalau hidupnya kelimpahan, berkat saja, tapi hidupnya tidak benar, ada tidak berkatnya? Ya tidak ada. Nah, banyak orang motong-motong hanya untuk memuaskan keinginan dagingnya, nyaman gitu. Jadi karena begitu besar kasihnya, Yesus anak domba Paskah jadi korban untuk penebusan dan pembebasan manusia dari dosa. Jadi kita mengetahui ya, sekarang kita masuk mengalami. Kita masuk kepada mengalami. Jadi mengalami Paskah itu dimulai dari apa? Bukan hanya jadi orang percaya. Percaya Yesus juru selamat, ya setan juga percaya. Tapi setan takut, hormat dan gentar kepada Tuhan. Ingat pada waktu orang kerasukan di Gerasa itu, legiun katanya. Tuhan, apakah engkau menghukum kami? Belum waktunya. Izinkan aku masuk ke berapa ribu babi itu. Ya silakan, langsung babinya terjun semua dan orang gila di Gerasa itu sembuh. Jadi setan itu takut. Tapi berapa banyak anak Tuhan yang takut? Ya, nanti kita bahas ya. Banyak orang percaya, tapi Tuhan tidak mempercayakan dirinya. Ada ayatnya itu. Yohanes 2. Injil Yohanes pasal 2 ayat 24. Ayat 23, banyak orang mencari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan membuat mujizat, Tuhan memberi makan gratis. Tuhan ngomong apa? Tidak mempercayakan dirinya. Karena yang mengetahui tapi tidak mempersembahkan hidupnya untuk menjadi manusia yang hidupnya taat, dipimpin, dituntun di jalan-jalannya yang benar. Ya, diulang lagi dalam 2 Tesalonika 3 ayat 2. Ya, jadi bukan hanya jadi orang percaya saja, tapi yang betul-betul mempercayakan hidupnya. Apa wujud mempercayakan hidupnya? Taat. Jangan sampai kita diputar-putar seperti bangsa Israel, karena tidak taat. Di proses itu yang disebut pengalaman padang gurun. Bukan hanya memiliki status anak Tuhan, tetapi tidak memiliki karakter Kristus. Ya, jadi kita harus tahu perjalanan, mengetahui sejarahnya, historinya seperti ini, makna Paskah itu seperti ini.
Mari kita menghidupinya, supaya mengalami kuasa kebangkitannya. Ya. Banyak orang kan seperti itu, wah Allah, tak percaya, tak apa-apa, pasti Tuhan memberkati. Ya ngaku pikirannya seperti itu, tapi Tuhan belum tentu mengaku. Itulah sebabnya ditegaskan dalam Matius pasal 7, ayat 21 sampai 23. Banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku melakukan ini demi namamu? Tuhan ngomong apa? Aku tidak kenal engkau, hai pembuat kejahatan. Karena engkau tidak melakukan apa yang aku kehendaki. Jadi gugu karepe dhewe kan kayak bangsa Israel itu. Ini sebetulnya makna Paskah yang hakikat atau yang hakiki dari Paskah. Bukan hanya menjadi keluarga, tetapi tidak memiliki kepedulian sebagai anggota tubuh Kristus. Ya, kemarin KTP sudah diingatkan, yang kuat memperhatikan yang lemah. Maksudnya apa itu? Yang kuat rohaninya memperhatikan yang lemah rohaninya, kan kepedulian kan, membimbing, memberitahukan. Nah, hidup itu seperti itu, sebetulnya kita harus mengarah ke sana. Sehingga akhirnya kumpulan orang percaya ini disegani. Ya, seperti zaman kisah para rasul itu. Kenapa? Karena mereka begitu akrab, kasih persoalannya nyata, sehingga mereka disegani, rasanya segan kumpul. Karena kehidupannya yang saleh tentunya. Keluarga Allah itu seperti itu sebetulnya, ada kepedulian. Nah, tentunya kalau seperti itu banyak orang jadi salah menafsirkan. Ya, nuntut jadi orang yang peduli. Itulah sebabnya di gereja kita ada yang namanya bidang pelmas, pelayanan masyarakat. Artinya kepedulian itu diwujudkan melalui kebijaksanaan gereja lewat pelmas. Ya, terbatas, tidak bisa, tidak terbatas. Membuat orang yang selalu mengandalkan menjadi malas, jagaki bahasa Jawanya. Tidak bisa seperti itu. Wong kita ini secara personal, pribadi lepas pribadi itu anak Allah. Pada awalnya, mungkin pada waktu lemah belum memahami arti dan tujuan yang Tuhan maksudkan sebagai anak Tuhan itu dengan detail, memang perlu dibimbing. Seperti saya menyampaikan firman seperti ini kan membimbing, mengarahkan. Tetapi tidak selamanya kita seperti ini kan. Ada waktunya kita menjadi dewasa. Dari mana kedewasaan Pak? Rohaninya. Rohaninya dewasa makin mengenal apa itu yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Sehingga hidupnya akhirnya bisa memberi dampak juga. Itulah hakikat sebagai orang percaya. Jadi kita lihat ayatnya dalam Roma 6 ayat 5 sampai 6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kalau tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan. Ya, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, itu digarisbawahi. Artinya kita tidak lagi berdosa. Wah aku enggak Pak, saya sudah enggak mau limo. Masa dosa hanya sebatas itu? Kan tidak. Dosa dong kalau kita tidak memperhatikan orang lain, dosa dong kalau kita tidak peduli dengan sesama saudara kita. Itu kan dosa. Jadi dosa jangan berpikir dibatasi mau limo, orang maling, madat, madon dan seterusnya, bukan. Definisi dosa itu hal-hal yang bertentangan dengan firman, itu dosa. Ya, siapa manusia yang bisa tahan di hadapanmu Tuhan kalau kami ini berdosa seperti ini dan kami menyadari? Maka 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan bahwa Tuhan itu setia kalau kita mengaku, kita menyadari bahwa kita masih banyak kekurangan, kelemahan.
tidak merasa pede, tidak punya kelemahan dan kekurangan, maka kita datang pada Tuhan minta ampun, maka Tuhan itu yang setia akan mengampuni. Jadi selama kita hidup dalam dosa itu, wah, udahlah, termasuk saya, emosi gitu ya, jengkel, itu dosa itu. Aduh Tuhan, ampuni Tuhan. Dan kita menyadari kalau Tuhan mengampuni. Apa Pak ukurannya? Ada damai, ada sukacita. Kalau tidak ada beban terus, nah sulit itu. Tidak bisa semua orang sama. Nah, merasa damai, wah Tuhan itu pengampun lah, pasti diampuni. Itu kan pede menurut logikanya saja. Tapi realitanya kan tidak seperti itu. Besok diulang lagi, itu namanya kan belum minta ampun. Ya, anak-anak, generasi muda ini, waduh, kasihan mereka. Susah. Kalau kita melihat seperti apa dampaknya generasi muda ini, waduh, mereka dicekoi dengan kemewahan. Lihat aja lah, di YouTube itu kalau melihat orang kaya, bagi-bagi duit itu viewernya sampai jutaan. Lihat aja lah firman Tuhan yang membimbing, mengarahkan untuk hidup dalam kekekalan. Tidak ada itu yang nonton. Jadi mereka kan tergoda untuk hidup mewah. Kapan ya aku jadi seperti itu? Kapan aku jadi sultan? Sehingga akhirnya terjebak dengan forex trading, robot yang semuanya adalah abal-abal. Ngeri ya kalau melihat seperti itu, kan kasihan kan generasi muda kita. Kalau tidak memahami kehidupan ini apa maknanya, tujuannya, endingnya seperti apa, kasihan. Tetapi kalau ngerti, tidak. Karena hidup punya tujuan yang jelas. Hidup sesuai dengan arahan firman Tuhan. Jadi tidak lagi menghambat dosa itu kalau mati. Maka dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 3-nya menjelaskan barang siapa mau menjadi pengikut Kristus maka dia harus mati. Apanya yang mati? Keakuannya, kedagingannya, ambisinya, itu kan ego itu kan dari daging. Dan meninggalkan dosa tentunya. Baru akan mengalami kebangkitan. Dan itu digambarkan saat dibaptis secara selam. Nah, kita akan mengalami kebangkitannya itu kalau mau baptis secara selam. Dari awal Tuhan kan sudah memberitahu, memberi contoh lagi. Sehingga Yohanes bilang, aku tidak layak tuh. Tidak, kamu harus menggenapi. Jadi Tuhan dibaptis itu bukan mematikan, karena dia kan tidak ada dosa. Manusia bukan karena hasil hubungan seks dengan pria, tapi karena karya Roh Kudus sehingga tidak ada dosa. Dia sedang memberi contoh, hidup ini harus ditenggelamkan atau dimatikan, maka kamu akan bangkit, mengalami kemenangan. Dan itu sering saya sampaikan. Ya, kenapa? Kapan itu Pak mulai percik itu? Itu abad keempat. Karena kita tahu kan Eropa itu kan awal mula, Timur Tengah Eropa itu kan awal mula kekristenan, ya. Karena ada musim semi, musim dingin, musim salju, ya. Jadi, waduh, gimana ya kalau musim salju seperti ini? Gimana caranya? Ya, yang penting percaya. Jadi itu ditafsirkan oleh para pimpinan gereja pada masa itu, dan itu berlaku sampai hari ini. Sebetulnya enggak, sejak para murid pertama ya semuanya membaptis secara selam. Lihat aja kisah para rasul, ya sida-sida Ethiopia itu juga dibaptis secara selam di dalam air. Itu karena para pimpinan pada waktu itu melegalkan, ya seperti hari-hari ini kan jadi Minggu Palma, Rebo Abu, Kamis Putih, ya monggo itu kan liturginya yang dibuat, enggak salah. Tetapi esensi yang saya sampaikan ini, esensi hakikat Paskah itu apa? Ini yang sedang saya sampaikan. Kalau enggak, ada yang 40 hari sebelum Paskah itu mulai poso, dan dahinnya kasih abu, 40 hari.
Untuk mengenang, ya tidak salah sih, mengenang seperti itu tidak salah. Tapi esensi, hakikat dari Paskah itu kan kita harus mematikan manusia lama. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 2 ayat 19-20. Jadi itu esensi. Kalau tahu itu, ngalami enggak? Nah, ngalami buktinya apa? Kalau kita betul mematikan, maka kita pasti mentaati apa yang Tuhan lakukan. Atau yang Tuhan sampaikan, perintah, hukum, dan ajarannya. Itu menunjukkan bahwa kita ini sudah mematikan, hidup bukan menurut kehendakku lagi, tapi hidup menurut kehendak Tuhan dalam hidupku. Itu pasti ngalami. Apa Pak ngalami? Yang pertama ada damai sejahtera, sukacita, ada antusias memandang hari esok, bukan putus asa. Tidak takut, mati tidak apa-apa. Bukan, dongak ke ya ben panjang umur, tenan panjang umur, ngatang-ngatang ini tetap panjang umur. Nah, lagu itu kan dibuat ada untuk memuaskan orang untuk hidup panjang umur. Kalau semuanya sudah menurun kan, tanya aja lah orang tua yang sudah 90 lebih, apa permintaannya? Mati saja. Semuanya tidak enak. Badan kaku, otot kaku, makan ini tidak ada rasanya. Kalau hidup, ya kita hidup untuk memuliakan nama Kristus. Tapi kalau mati, bersyukur tugas selesai. Nah itu mengenal definisi Paskah yang juga sering dikatakan Jumat Agung. Tapi kalau kita melihat sejarahnya, ya Paskah itu ya hari ini kematiannya. Besok itu adalah hari kebangkitan atau minggu merayakan kebangkitan, rayakan, ya. Nah, ada yang mengatakan besok minggu itu baru Paskah, ya monggo, tidak apa-apa, tidak usah diperdebatkan. Yang jelas Tuhan telah mati dan bangkit, itu aja. Tidak perlu memperjelaskan itu, tidak ada gunanya lah. Yang penting kan esensinya Yesus telah mati untuk menebus dosa karena begitu besar kasihnya dan dia mengalami kebangkitan. Kalau tidak, sia-sialah iman percaya kita. Karena kita iman kepada manusia yang mati, hanya menerima ajarannya tapi tidak pernah mengalami kebangkitannya. Itu dikatakan dalam Korintus 15, sia-sialah imanmu kalau Tuhan Yesus tidak mengalami kebangkitan. Kita bahas besok minggu. Jadi mengalami Paskah, kita akan merasakan kalau kita mati. Aku manusia lama mati. Selama manusia lama belum mati, kita tidak akan mengalami yang disebut kebangkitan, kemenangan, dan pengharapan masa depan. Tidak ada, tidak mengalami. Hanya tahu, kognitif, mengetahui, pengetahuan saja. Mengalami selanjutnya, dalam perjanjian lama, umat hidup dalam kehendaknya lewat Taurat dan aturan ibadah yang Tuhan tetapkan. Ya, 1 Korintus 10 ayat 5. Mereka sayang, banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. 1 Korintus 10 itu, sayang sekali. Dari awal saya ingatkan itu ya. Mereka diputar-putar tujuannya supaya tunduk, gimana ya umat menghargai aku sebagai Tuhan dan Rajanya. Enggak mau. Udah saya hidup dalam aturan, tak jalan ke aja lah. Nah, kalau dikategorikan, yang penting aku mau gereja lah. Soal taat firman nanti dulu. Itu kalau diaplikasikan di zaman sekarang. Zaman dulu juga gitu, Tuhan kan sedih. Sehingga akhirnya di zaman Samuel, bangsa Israel ngomong, itu bangsa-bangsa lain punya raja, kita kok enggak punya. Samuel jengkel, sebetulnya Samuel tahu raja di atas segala raja itu sebetulnya rajamu. Enggak mau, saya kepingin raja manusia yang kelihatan. Maka Saul dipilih menurut pandang manusia. Tapi sejak awal Tuhan ingin menjadi raja. Jadi kalau kita betul mengalami kuasa betul-betul mematikan manusia lama, maka kita mengizinkan Yesus sebagai raja yang menuntun, mengatur,
menentukan masa depan kita. Tidak perlu takut dan khawatir. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas mengatakan, sejak zaman perjanjian lama Tuhan sudah ngomong, asal engkau taat, merenungkan dan melakukan firman, maka engkau hidupmu akan terus naik. Artinya hidup kita dipromosikan. Ya, dan tidak pernah turun jadi kepala dan bukan ekor. Yeremia juga memberi penghiburan kepada bangsa Israel yang dibuang di Babel. Rancanganku bukan kecelakaan, sejak awal Tuhan tidak pernah mencelakakan, bahkan rela mati. Tapi memberi pengharapan, masa depan yang penuh pengharapan. Kitab Amsal juga mengatakan, perjalanan hidupmu itu seperti terang yang terus bersinar, sampai rembang tengah hari pun tetap bersinar. Tapi orang fasik tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kita kan bukan orang fasik. Kita orang yang mengenal kebenaran dan mengenal Tuhan bukan dari kata orang. Jadi, mari kita mengalami Paskah bukan dari kata orang, ngalami sendiri. Rasa syukur, terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Itu bisa nangis ketika nyanyi itu. Karena memahami betul arti pengorbanannya itu. Lalu introspeksi, sudahkah aku mematikan manusia dagingku? Sudahkah hidupku berguna berdampak untuk memuliakan nama Tuhan? Itu namanya sudah ngalami itu. Kalau belum baru mengetahui aja. Ya, dilihat dari sudut mana aja itu bisa. Alkitab itu kan yang hidup, Alkitab itu Alkitab yang hidup sehingga bisa diterjemahkan atau ditafsirkan, tentunya tidak ngawur ya, dengan berbagai sudut pandang. Jadi di dalam perjanjian baru umat mengalami Paskah lewat kematian akunnya sehingga memiliki pengalaman hidup baru dalam Kristus. Hidup dalam Kristus lewat taat firman dan tuntunan roh. Tuntunan roh itu adalah taat firman. Karena firman itu baik nabi maupun para rasul itu kan mendapatkan ilham dari Roh Kudus. Menulis tanpa tahu apa yang ditulisnya. Sama seperti yang ditulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai 12. Di sana dikatakan para nabi menulis tanpa memahami apa yang ditulis. Di ayat selanjutnya mengatakan para malaikat pun ingin tahu apa ini yang Tuhan akan lakukan di masa kasih karunia, di masa anugerah keselamatan diberikan. Kenapa? Karena malaikat melayani kita yang sudah diselamatkan. Ingin tahu juraganku sopo kaya apa? Seperti itu bahasa Jawanya. Baca nanti di rumah, 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. Jadi kita memahami definisi Paskah kematian Kristus atau Jumat Agung. Itu sungguh luar biasa. Tapi mari kita jangan hanya mengetahui, tapi ngalami. Damai sejahtera, sukacita, damai sejahtera, sukacita. Bukan karena kita punya uang, bukan karena barusan gajian, tidak. Ada damai, ada sukacita, karena ada Roh Kudus yang memberikan damai dan sukacita yang bersifat kekal. Roh Kudus memberikan sukacita, damai sejahtera itu tidak tergantung situasi yang terjadi di luar, tapi Roh Kudus itu memberikan sukacita dan damai sejahtera itu dalam segala kondisi. Sudah ada kita memiliki. Kalau Tuhan memikirkan hal-hal yang kecil, masa Tuhan tidak memikirkan dalam kehidupan kita ya hal-hal yang besar yang sedang kita perlukan. Setiap saya saat teduh selalu mengucap syukur. Karena saya ada sebagaimana saya ada hari ini. Semua karena anugerahnya. Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus memperhatikan baitnya. Kita ini kan bait suci kan, 1 Korintus 3:16 itu. Tidakkah engkau tahu bahwa engkau bait suci, tempat tinggal roh Allah.
Nah, Pak, dalam diri kita ada 2 roh. Ya, Roma 8 ayat 16 mengatakan, roh itu tinggal bersama-sama dengan roh kita. Sehingga kita bisa mengaku, Abba, ya Bapa. Siapa yang membuat kita mengaku Yesus Tuhan sebagai Bapa kita? Ya Roh Kudus yang memberitahu. Dan Roh Kudus diizinkan. Kita bahkan meminta dengan sangat untuk bekerja dalam tubuh, sehingga seluruh organ tubuh kita ini sempurna berfungsi, walaupun kualitasnya mulai melemah. Itu semua karena Roh Kudus. Bersyukur enggak kita seperti itu? Jangan, waduh aku kepingin duwe omah kayak sultan, ada. Percumalah, rumah itu semua itu akan ditinggal. Kita bawa apa toh? Tanah paling 1 meter kali 2 meter. Peti sing larangi ratusan juta karena utuh, syupan gitu ya, dikerok gitu, malah mesake kan. Itu di Magelang, pada waktu mau dibikin ruko, maka Gunung Tidar yang sebelah Jalan Besar itu diambil semua jenazahnya, dipindah ke Suropadan di daerah Secang sana. Ada tahu? Peti mati itu, waduh setengah mati itu pakai traktor. Kenapa? Sudah siupan, dikasih pasir sama semen, jadi kayak beton gitu. Ketika dibongkar, kan dibakar, ya maka setengah mati. Ya tinggal cairan dan tulang kan mesake kan. Puluhan tahun. Ya siapa itu ngajari? Ya enggak tahu lah, ora usah dibahas. Yang jelas endingnya manusia itu kan 1 kali 2 meter, opo toh sing dibanggake. Kenapa fokus ke sana? Nah, kalau selalu fokus ke sana, kan tahu kan manusia duniawinya sangat kuat. Ya, kepengen bangga, wah kita sultan, bagi-bagi duit, sultan. Sekarang itu kan ada bahasa sultan, saya sendiri ya bingung, apa sih dimaksud saudara? Oh jebolain tukang bagi duit itu disebut sultan, dicekeli semua itu, masuk kantor polisi kan, tidak halal lah tuh. Setiap merayakan Paskah sadar ikut dalam kematiannya, hidup baru dalam Kristus, makin hari makin mengenal kehendaknya. Jadi hakikat Paskah itu seperti itu. Makin hari makin mengerti apa sih makna hidup, apa sih tujuan hidup. Hanya menyenangkan hati Tuhan, tidak ada yang lain. Apa yang bisa kita lakukan Tuhan? Jadi mari kita mengalami dan bukan mengetahui. Nah sekarang yang terakhir, konsekuensinya. Resiko tidak hidup dalam kehendaknya itu menduka citakan roh. Ya, Efesus pasal 4 ayat 30. Kenapa? Karena menolak pimpinannya. Roh Kudus itu diberikan untuk apa toh? Yohanes itu kan jelas mengatakan membimbing, mengarahkan, memberitahukan hal-hal yang akan datang. Garis bawahi memberitahukan. Sekarang minta dibimbing, minta diarahkan, tapi tidak mau melaksanakan. Ya tanya guru-guru TK. Gimana mendidik anak sing Nah, kita kan bukan anak TK. Dibimbing, diarahkan sebetulnya untuk kepentingan siapa? Kan kepentingan kita sendiri. Bukan kepentingan Tuhan. Tuhan dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Tuhan hanya bersyukur saja, anakku taat, tak bimbing, tak arahke, nganut. Nah, resikonya kalau tidak apa? Belum nampak manusia ciptaan baru. Kenapa? Karena manusia lama belum dimatikan. Itu sama saja mengabaikan kehendaknya. Akhirnya kalau tidak bertobat, sudah terbiasa, bisa menghujat Roh Kudus dan itu tidak ada ampun lagi. Ya, 2 minggu yang lalu viral itu.
ada pendeta, berubah kepercayaan. Saya tahu tuh apa alasannya, apa penyebabnya. Nah itu bukan hanya menduka citakan Roh Kudus. Kalau Matius 12 ayat 31 itu mengatakan bahwa kalau kamu menolak apa yang saya ajarkan masih mending. Tapi kalau kamu menolak aku, maka tidak ada ampun lagi. Selesai. Ya, Ibrani 6 ayat 78 juga menjelaskan. Kalau orang sudah menerima kasih karunia, tapi kembali tidak mengakui aku, maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Jadi, mari kita mengenang, merespon pengorbanan Kristus itu dengan mengatakan, terima kasih Tuhan, bimbing aku. Tolong aku, sebab orang tidak mungkinlah bisa melakukan firman kalau tidak ada kekuatan dari Roh Kudus. Kita bisa melakukan firman itu karena pertolongan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kesimpulannya, Paskah di Perjanjian Lama memiliki makna pembebasan dari belenggu perbudakan, supaya bangsa Israel, keturunan Abraham ini bisa hidup dalam hukum dan aturannya. Paskah di Perjanjian Baru mengingatkan Yesus telah menebus dan membebaskan dari dosa agar hidup baru dalam kehendak-Nya sampai manusia ciptaan baru muncul. Dan resiko tidak hidup dalam kehendak-Nya menduka citakan Roh Kudus. Kalau terus dibiarkan, maka kita tanpa sadar akan menghujat Roh Kudus. Bahaya kan? Ya, itulah sebabnya banyak ayat yang mengingatkan akan hal ini. Oleh sebab itu mari di hari Paskah atau Jumat Agung ini, mari kita bersama-sama datang pada Tuhan untuk mengambil perjamuan kudus, tentunya dengan kerinduan bukan karena kebiasaan, kerinduan Tuhan, bertahtalah, jadilah raja dalam hidupku. Pimpin aku, bimbing aku masuk dalam rencanamu, karena aku tahu rencanamu untuk agung dan mulia. Amin. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan, langsung ambil dan bagikan. Kita siapkan hosti atau roti tak beragi ini. Kita siapkan roti dan kita dengarkan apa yang Tuhan katakan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti yang merupakan lambang tubuh Kristus terpecahkan, supaya kita kembali hidup dalam kehendak rencana Allah. Kita mengucap syukur karena masih ada kesempatan, artinya Tuhan masih membuka pintu anugerahnya untuk kita bisa mengalami tuntunan bimbingannya kembali. Oleh sebab itu dengan rasa syukur mari kita makan roti yang merupakan lambang tubuh Kristus yang terpecahkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami tidak bisa mengucapkan kata dan kalimat atas pengampunan-Mu. Kami daging, kami lemah adanya. Ketika kami mau, maka ada kuasa yang menuntun kami untuk hidup dalam kehendak rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita sekarang angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita tahu kuasa darah Yesus bukan hanya mengampuni, tetapi juga menyembuhkan dan memulihkan. Oleh sebab itu mari kita minum
anggur yang merupakan lambang darah Kristus yang tercurah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani kehidupan baru dengan pertolongan dan kuat kuasa Roh Kudus. Dan tentunya kami mohon bimbingan tuntunan-Mu Tuhan. Karena kami mau menghidupi apa yang Kau kehendaki. Sehingga kami boleh mengalami semua janji Tuhan yang baik, yang sejak semula sudah disiapkan. Oleh sebab itu kami bersyukur untuk semua baik firman-Mu maupun perjamuan kudus yang boleh kami nikmati pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan mohonkan doa ini. Amin. Baik, tidak ada pengumuman lain, mari kita berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan doa langsung. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau memimpin ibadah dari awal sampai akhir. Kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh diingatkan kembali makna dari Paskah kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih juga kami boleh kembali menikmati perjamuan kudus, dan biarlah Engkau bertahta menjadi Raja, Tuhan yang menuntun, membimbing, mengarahkan kami kepada jalan-jalan-Mu yang kami tahu ujungnya adalah masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini, untuk kembali ke tempat kami masing-masing, kami percaya sebagai anak Allah, ada malaikat yang menjaga melindungi kami dari yang jahat, sehingga kami boleh pulang dengan sejahtera dalam perlindungan, sampai di tempat tujuan masing-masing dengan tak kurang suatu apapun. Sekarang jemaat Tuhan, angkat hatimu, pulanglah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan hidupmu, tuntunan bimbingan Roh Kudus akan menuntun engkau kepada masa depan yang Tuhan rencanakan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.